Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, hari ini berjumpa lagi kita di pertemuan yang ke-7. Hari ini kita akan membahas di bab yang terakhir, di bab yang kedua, di subpokok bahasan yang keempat mengenai sistem pertahanan negara Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari, di sini ada 4 pokok ya bahasan. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai landasan hukum. Landasan hukum ini mengenai ketentuan yang mengatur mengenai sistem pertahanan negara Indonesia. Dan nanti bisa dilihat di sini apa sih sistem pertahanan negara di Indonesia yang diterapkan di negara Indonesia. Yang kedua ini mengenai komponen di dalam sistem pertahanan negara Indonesia. Yang ketiga mengenai asas sistem pertahanan negara Indonesia. Yang terakhir bagaimana upaya di dalam pertahanan atau pembelaan negara Indonesia. Sekarang kita lihat dulu untuk yang pertama, landasan hukum. Kalau di dalam landasan hukum, terutama di dalam ketentuan, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang mengenai sistem pertahanan negara ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 30 ayat 2 mengenai usaha dan pertahanan keamanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri itu sebagai kekuatan utama dan sedangkan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Itu kalau yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam pasal 30 ayat 2. Kalau menurut yang kedua, menurut undang-undang, terutama kalau mengenai sistem pertahanan negara Indonesia ini termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Termasuk di dalam pasal 1 ayat 2. Di sini tercakup dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua ini mengenai komponen di dalam sistem pertahanan negara Indonesia. Yang sebelumnya sudah dibahas di dalam undang-undang. Kalau komponen pembagiannya itu ada 3. Yang pertama ada komponen utama, yang kedua ada komponen pendukung, yang ketiga ada komponen cadangan. Kalau untuk komponen utama di dalam sistem pertahanan negara Indonesia itu dilakukan oleh TNI. Untuk yang kedua kalau komponen pendukung misalnya, untuk contoh ada Polri, ada Menwa atau Resimen Mahasiswa, ada Satpol PP, ada Hansip, ada tenaga ahli, ada sumber daya alam, sumber daya buatan, dan juga sumber daya manusia atau warga negara. Kalau untuk komponen ketiga di sini dilakukan oleh komponen cadangan. Komponen cadangan ini dilakukan atau dalam bentuk sumber daya nasional lainnya. Atau bisa dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya alam atau manusia, atau bisa juga sarana dan juga prasarana. Sekarang untuk yang ketiga ini mengenai asas sistem pertahanan negara Indonesia. Pembagiannya ini ada 3. Yang pertama ada kerakyatan, yang kedua ada kesemestaan, yang ketiga ada kewilayahan. Kalau untuk kerakyatan, berarti di sini pertahanan ini diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang kedua, kalau kesemestaan berarti kaitannya dengan sumber daya nasional. Berarti nanti sumber daya nasional ini digunakan untuk pertahanan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Sedangkan kalau untuk kewilayahan, berarti di sini upaya pertahanan itu dilakukan menyebar ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik wilayah darat, laut maupun udara. Sekarang untuk yang terakhir, di sini ada upaya. Di dalam upaya pertahanan dan juga pembelaan negara, pembagiannya di sini ada 4. Yang pertama bisa melalui pendidikan kewarganegaraan. Mungkin kalian sudah tahu kalau di dalam pendidikan kewarganegaraan di sini dipelajari bisa mengenai pertahanan, bisa mengenai pembelaan negara, cinta tanah air. Jadi dimaksudkan di sini upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sini harus memasukkan pembelajaran PPKN itu di dalam pertahanan dan juga pembelaan negara Indonesia. Yang kedua melalui pelatihan dasar militer. Ya, bisa dilakukan dalam bentuk misalnya kalau dalam ruang lingkup sekolah bisa dalam bentuk ikut dalam pramuka ataupun paskibraka. Yang ketiga melalui pengabdian secara profesi, bisa melalui dokter ataupun relawan yang nanti membantu kalau misalnya ada bencana yang terjadi di negara Indonesia. Untuk yang keempat, yang terakhir, pengabdian sebagai prajurit TNI. Inilah sebagai komponen utama nanti di dalam upaya pertahanan dan juga keamanan negara Indonesia. Baiklah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan. Kalau misalnya memang ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan melalui Google Forum atau WA. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.